Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia mempunyai dua pengertian. Yang pertama, hubungan antara manusia dalam arti luas. Interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi di semua bidang kehidupan. Yang kedua, secara kodrat manusia sebagai makhluk yang berpikir atau homo sapiens yang membedakan dengan hewan. Manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius selalu berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Menurut Ferdinand Tönnies, manusia hidup bermasyarakat mempunyai dua jenis pergaulan. Yang pertama, Gemeinschaft. Seseorang bergaul sangat akrab sebagai segala yang dialami orang lain dirasakan pula sebagaimana terjadi pada dirinya. Yang kedua, Gesellschaft. Pergaulan yang memperhitungkan untung dan ruginya sebagai anggotanya bebas keluar masuk dari kelompok tersebut. Yang kedua, hubungan antara manusia dalam arti sempit. Interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan. Yang pertama, hubungan manusia. Yang pertama, terapeutik adalah kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari penyembuhan. Hubungan terapeutik, hubungan antara perawat, bidan dengan klien lebih dari sekedar mutual partnership. Yang kedua, hubungan ini merupakan sebuah proses di mana perawat atau bidan sebagai helper atau penolong mengintervensi kehidupan klien dan membantu klien untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hubungan terapeutik vs komunikasi. Yang pertama, Abraham tahun 1997 menyatakan bahwa semua interaksi memerlukan komunikasi. Yang kedua, Stuart Sundon tahun 1995 dalam menjalin hubungan terapeutik atau berinteraksi dengan klien diperlukan komunikasi. Komunikasi adalah hubungan itu sendiri, di mana tanpa komunikasi hubungan tidak mungkin terjadi. Yang ketiga, komunikasi adalah sarana yang sangat negatif dalam memudahkan perawat atau bidan membangun suatu interaksi dengan klien sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsi dengan baik. Yang keempat, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sabar, bertujuan dan kegiatan dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Tujuan terapeutik akan tercapai bila dalam melakukan helping relationship, bidan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri terhadap nilai yang dianut. Bidan harus mampu menjelaskan tentang diri sendiri, keyakinannya dan apa yang menurutnya penting dalam kehidupan ini. Yang kedua, kemampuan untuk menganalisis perasaannya sendiri. Bidan secara bertahap belajar mengenal dan mengatasi berbagai perasaan yang dialaminya seperti rasa malu, marah, kecewa, dan putus asa. Yang ketiga, kemampuan menjadi contoh peran. Bidan sebaiknya mempunyai pola dan gaya hidup yang sehat, termasuk kemampuan menjaga kesehatan agar dapat dicontohkan oleh orang lain. Yang keempat, altruistik. Bidan merasakan kepuasan karena mampu menolong orang lain dengan cara yang manusiawi. Yang kelima, rasa tanggung jawab etik dan norma. Setiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kesehatan atau kesejahteraan manusia. Yang keenam, tanggung jawab. Ada dua dimensi tanggung jawab yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap tindakan sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap orang lain. Manfaat komunikasi terapeutik. Yang pertama,
syarat agar komunikasi menjadi efektif atau Stuart dan Sundell. Yang pertama, komunikasi harus ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pesan. Yang kedua, komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberi saran, informasi maupun masukan. Tujuan hubungan antara manusia. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Yang kedua, menemukan dunia luar. Yang ketiga, membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku sendiri dan orang lain. Yang kelima, bermain dan hiburan. Yang keenam, memberikan bantuan. Teknik-teknik hubungan antar pribadi. Yang pertama, konseling langsung yang terarah, konseling yang pendekatannya terpusat pada konselor, di mana aktivitas utama terletak pada konselor. Langkah-langkahnya, yang pertama, menjalin hubungan yang akrab dengan konseling sehingga tumbuh kepercayaan. Yang kedua, mencari informasi masalah yang dihadapi konseling dengan pertanyaan. Yang ketiga, menganalisa informasi, data yang kita dapat dari konseling kita analisa. Yang keempat, memahami masalah yang dihadapi konseling dan mendiagnosanya. Yang kelima, menginterpretasikan informasi. Yang keenam, memberikan nasihat dan sugesti. Yang kedua, konseling tidak langsung yang terarah, pendekatan yang terpusat pada konseling dapat digunakan oleh konselor yang tidak begitu berpengetahuan tentang psikologis. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Pandangan kita mengenai siapa diri kita yang kita dapat informasi dari orang lain kepada kita. Pemahaman, kepercayaan dan keyakinan seseorang tentang dirinya yang mempengaruhi hubungan dengan orang lain atau Stuart dan Sundell. Hal ini meliputi persepsi individu tentang yang pertama, karakteristik dan kemampuan. Yang kedua, interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Yang ketiga, nilai-nilai yang berhubungan dengan pengalaman dan objek sekitarnya. Yang keempat, tujuan dan idealisme. Semuanya berhubungan erat satu dengan yang lain. Proses pembentukan konsep diri. Yang pertama, umpan balik orang lain. Yang kedua, konsep diri. Yang ketiga, perilaku kita. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang teori Johari Window. Yang pertama, mengenal diri sendiri dengan teori Johari Window. Menurut Joseph Hur dan Harrington Ingham memperkenalkan konsep Johari Window terbagi menjadi 4 kuadran. Gambaran kesadaran diri oleh Johari Window. Yang pertama, kuadran terbuka atau diketahui diri dan orang lain. Yang kedua, kuadran buta atau diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, kuadran tersembunyi atau rahasia atau hanya diketahui diri sendiri. Yang keempat, kuadran yang tidak diketahui atau tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Prinsip berfungsinya 4 kuadran. Yang pertama, perubahan pada satu kuadran akan mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada kuadran lain. Yang kedua, semakin kecil atau sempit daerah satu atau daerah terbuka, semakin buruk komunikasi yang terjadi. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi interpersonal berarti melakukan perubahan diri sehingga kuadran satu lebih besar dan kuadran lain lebih kecil. Baik, saya akan menjelaskan gambar di bawah ini. Gambar A adalah
Individu yang kurang memahami dari sendiri, tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas cara pandangan, dan variasi hidupnya. Yang ke B adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya, potensi diri disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menjadikan dan menyenangkan pekerjaan dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan karakteristik orang yang terbuka dan orang yang tertutup. Yang pertama, sikap terbuka. Menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data atau keanjengan logika. Membedakan dengan mudah melihat susah. Berorientasi pada isi pesan. Mencari informasi dari berbagai sumber. Lebih bersifat profesionalisme dan bersedia mengubah kepercayaan. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaan. Yang kedua, sikap tertutup. Menilai pesan berdasarkan motif. Berpikir simplis atau berpikir hitam putih tanpa nuansa. Bersandar lebih banyak pada sumber pesan daripada isi